Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Swastika Diharus Hasinta, NIT 0820017208. Saya dari kelas D4 Transportasi Laut B. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai database. Materi-materi yang akan saya jelaskan mengenai database yaitu 1. Pengenalan database, yang kedua tingkatan arsitektur data, ketiga model basis data, keempat database management system, dan yang terakhir adalah struktur natural language. Yang pertama adalah pengenalan basis data. Database atau sebelumnya disebut basis data adalah istilah yang terbentuk dari dua kata yang berbeda, yaitu basis adalah bidang atau pusat berkumpulnya sesuatu, sedangkan data adalah kumpulan fakta yang mewakili objek tertentu seperti barang, manusia, benda, dan kesempatan lainnya. Basis data adalah sekumpulan data yang terorganisir dengan satu atau rapi baik oleh sistem. Komponen sistem basis data adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah perangkat keras. Perangkat keras atau hardware yang umumnya terdapat dalam sistem basis data adalah komputer, hard disk, memori sekunder offline atau removable disk, perangkat komunikasi jaringan. Kedua, sistem operasi. Sistem operasi adalah program yang dirancang untuk mengaktifkan sistem komputer dan mengendalikan seluruh sumber daya yang ada di dalamnya, termasuk operasi-operasi dasar komputer seperti Windows, Linux, dan lainnya. Dan yang ketiga adalah basis data. Basis data atau komponen adalah sekumpulan data yang terorganisir dengan baik sehingga data tersebut mudah disimpan, diakses, dan juga dapat dimanipulasi. Sistem basis data dapat terdiri dari beberapa basis data yang memiliki data masing-masing. Keempat, database management system atau DBMS. DBMS atau database management system adalah program aplikasi khusus yang dirancang untuk membuat dan juga mengelola database yang tersedia. Sistem ini berisi koleksi data dan sistem program yang digunakan untuk mengakses data tersebut. DBMS adalah software yang berperan dalam mengelola, menyimpan, dan memiliki data. Adapun hardware yang digunakan sebagai pelengkap adalah pengguna data, konsistensi data, dan pengguna data bersama. Contoh dari DBMS adalah Microsoft Access, Oracle Database, MySQL, Borland Interbase. Kelima, pemakaian atau user. User adalah salah satu komponen database yang berinteraksi secara langsung dengan database. Ada beberapa tipe user, diantaranya programmer aplikasi, user mahir, atau yang sering disebut casual user. User umum atau sering disebut juga end user, dan yang terakhir adalah user khusus seperti yang sering disebut sebagai specialist user. Yang terakhir adalah aplikasi atau perangkat lainnya. Aplikasi ini tergantung kebutuhan pemakai basis data. Bisa dibuatkan program khusus untuk melakukan pengisian, pengubahan, atau pengembalian data yang mudah dalam pemakaiannya. Program tersebut ada yang tersedia langsung dalam DBMS atau dibuat menggunakan aplikasi lain seperti misalnya Visual Basic. Materi selanjutnya adalah tingkat arsitektur basis data. Di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah
atau external level. Tingkat eksternal merupakan cara pandang pemakai terhadap basis data. Pada tingkat ini menggambarkan bagian basis data yang relevan bagi seorang pemakai tertentu. Tingkat eksternal terdiri dari sejumlah cara pandang yang berbeda dari sebuah basis data. Masing-masing pemakai direpresentasikan dalam bentuk yang sesuai yang sudah dikenalnya atau yang sudah mereka ketahui. Cara pandang secara eksternal hanya terbatas pada entitas, atribut, dan antar entitas atau sering disebut juga dengan relationship yang diperlukan saja. Tingkat yang kedua adalah tingkat konseptual atau sering disebut conceptual level. Tingkat konseptual merupakan kumpulan cara pandang terhadap basis data. Pada tingkat ini menggambarkan data yang disimpan dalam basis data dan hubungan antara datanya. Hal-hal yang digambarkan dalam tingkat konseptual adalah yang pertama, semua entitas beserta atribut dan hubungannya. Yang kedua, batasan data. Ketiga, informasi semantik tentang data. Dan yang keempat adalah keamanan dan integritas informasi. Semua cara pandang pada tingkat eksternal berupa data yang dibutuhkan oleh pemakai harus sudah tercakup di dalam tingkat konseptual atau dapat diterima dari data yang ada. Deskripsi data dari entitas pada tingkat ini hanya terdiri dari jenis data dan besarnya atribut tanpa memperhatikan besarnya dalam ukuran. Tingkat yang terakhir adalah tingkat internal atau sering disebut juga dengan internal level. Tingkat internal merupakan perwujudan basis data dalam komputer. Pada tingkat ini menggambarkan bagaimana cara data disimpan secara fisik di dalam peralatan struktur yang data disimpan secara fisik di dalam peralatan berkaitan erat dengan tempat penyimpanan atau disebut physical store. Tingkat internal memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, alokasi ruang penyimpanan data dan indeks. Yang kedua, deskripsi record atau penyimpanan dengan ukuran penyimpanan untuk data elemen. Yang ketiga adalah penempatan record, penempatan data dan teknik encryption. Yang sebelah sini adalah gambar dari tingkat arsitektur basis data. Untuk yang berwarna biru merupakan level eksternal atau disebut view. Untuk yang balok berwarna kuning itu level konseptual, dan untuk balok yang berwarna hijau adalah level internal. Selanjutnya adalah model-model basis data. Yang pertama adalah model hierarki. Dalam model ini data disusun secara menurut struktur pohon. Entitas induk punya beberapa subentitas yang disebut anak, sedangkan relasi atau hubungan dengan entitas lain dinotasikan dengan garis. Model yang kedua adalah model jaringan. Dalam model jaringan, entitas induk maupun anak bisa lebih dari dua. Model ini merupakan pengembangan model hierarki untuk membuat relasi manajemen. Dalam network model dibutuhkan entitas perantara yang disebut sebagai rekaman silang. Yang ketiga adalah model relasional. Dalam network data model tidak diperbolehkan terdapat relasi banyak ke banyak. Dan yang keempat adalah model berorientasi
Model ini mendefinisikan database sebagai kumpulan objek atau elemen perangkat lunak yang dapat digunakan kembali dengan fitur dan model terkait. Ini merupakan gambar dari model jaringan. Materi selanjutnya adalah DBMS atau disebut Database Management System. DBMS adalah singkatan dari Database Management System, yaitu sistem pengorganisasian dan sistem pengolahan database pada komputer. DBMS ini juga dapat membantu dalam memelihara serta pengolahan data dalam jumlah yang besar. Dengan menggunakan DBMS bertujuan agar tidak dapat menimbulkan kekacauan dan dapat dipakai oleh user sesuai dengan kebutuhannya. Contoh produk dari DBMS adalah 1. Microsoft Excel, yang kedua Oracle, dan yang ketiga Microsoft SQL Server, yang keempat Sybase, yang kelima DB2, yang keenam Ingress, yang ketujuh MySQL. Software mampu menghasilkan bahasa SQL, maka dari itulah SQL menjadi bahan pembicaraan dan sebuah materi yang sangat penting bagi kamu yang bergelut dalam dunia IT. SQL yang bisa membantu database implementation. Jenis-jenis dalam SQL. Untuk yang pertama adalah DDL. Jenis perintah dasar yang pertama adalah Data Definition Language atau biasa disingkat dengan DDL. Perintah dasar DDL pertama adalah perintah create adalah sebuah perintah yang bisa kamu gunakan ketika membuat database yang baru, baik itu berupa tabel baru atau sebuah kolom baru. Kamu bisa membuat sebuah query dengan contoh create basis atau basis. Yang kedua adalah perintah alter. Biasanya digunakan ketika seseorang ingin mengubah struktur tabel yang sebelumnya sudah ada. Bisa jadi dalam hal ini adalah seperti nama tabel, penambahan kolom, pengubahan maupun penghapusan kolom, serta menambahkan atribut lainnya.